Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di perjalanan si Tian. Sebelumnya kita diperlihatkan bahwasanya si telah dipanggil oleh bibiknya untuk menghadap dirinya. Maka dari itu mungkin ini adalah kesempatan yang bagus bagi si Tian untuk mengembangkan dirinya. Terlebih di sini, tante dari si Tian itu memanggilnya untuk misi tertentu. Maka dari itu dia akan datang dan membantu bibiknya tersebut. Karena di sini sebelumnya dia telah dibantu oleh sang bibik dan keluar dari dalam sel penjara milik kepolisian. Keesokan harinya di sini nampaknya sang bibik pun sudah berada di gedung yang sangat tinggi. Ia pun berada bersama dengan orang-orang yang telah ditentukan oleh dirinya. Tak lama setelah itu, di sini si Tian kemudian bergegas untuk pergi ke gedung tersebut, di mana bibiknya telah menginformasikan bahwasanya dia akan bertemu di tempat tersebut. Selang beberapa saat kemudian, di sini si Tian kemudian datang dengan cara yang tergesa-gesa. Kelihatannya kali ini si Tian pun terlambat. Ia pun kemudian menuju ke atas lantai yang tinggi. Ia kemudian panik dan berkata, rusak parah, bangun terlambat. Ucap si Tian mengatakan itu. Kali ini mungkin si Tian agak terlambat. Maka dari itu dia pun tergesa-gesa untuk pergi ke tempat yang telah dituju oleh bibiknya. Setelah beberapa saat kemudian dia pun sampai di atas sana. Ia pun kemudian membuka pintu tersebut dan dia mengetahui ada orang-orang yang berkumpul di dalam sana. Kemungkinan itu adalah orang-orang yang ditugaskan oleh seorang bibi dari si Tian. Lantas kemudian si Tian pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan berkata, "Maaf tante, saya terlambat." Ucapnya mengatakan itu kepada sang bibi. Tak lama setelah itu di sini sang bibi kemudian mengarahkan si Tian untuk masuk ke dalam. Tapi di sini nampaknya si Tian mengetahui bahwasanya di depan sana ada seseorang yang dia kenal. Sebelumnya dia pernah mengetahuinya pada waktu dia saat makan dan melihat perempuan cantik yang kemudian datang kepada si Tian untuk mengatakan bisa makan bersama. Kali ini si Tian pun kaget dan di sana Ping Ping juga kaget karena mengetahui pemuda ini lagi. "Itu kamu," ucap mereka berdua secara bersamaan. Karena di sini misi untuk membantu dirinya, maka dari itu si Tian tidak akan mengatakan sepatah kata pun atau membuatnya kali ini atau membuat dirinya untuk merasa canggung kembali. Setelah beberapa saat kemudian sang bibi pun mengatakan kepada si Tian, "Apakah Anda mengenal satu sama lain?" Ucapnya mengatakan itu, seolah di sini si Tian dan Bing Bing telah kenal sejak lama. Maka dari itu mereka pun kaget saat mereka dipertemukan kali ini bersama-sama dengan sang bibi. Setelah sang bibi pun menanyakan apakah si Tian mengenal dirinya, di sini nampaknya mereka berdua saling mengenal. Lantas Bing Bing pun mengatakan sesuatu kepada bibi si Tian. "Bagaimana saya bisa tahu hooligan seperti ini?" Lantas kemudian perempuan di samping Bing Bing pun berkata, "Hei Bing Bing, apa yang kamu bicarakan?" Ucapnya dengan nada pelan. Di sini nampaknya akan ada perseteruan antara Bing Bing dan juga si Tian karena ulah yang kemarin. Bahkan kemarin mengatakan bahwasanya si Tian akan menjadi istrinya atau kebalikannya. Di sini Bing Bing ingin dijadikan istri oleh si Tian. Setelah beberapa saat kemudian di sini nampaknya sang bibi pun ingin tahu apa yang dilakukan oleh si Tian, yakni pemuda tersebut. Lantas sang bibi pun berkata, "Apa yang kau lakukan pada gadis kecil itu?" Ucapnya mengatakan itu, tapi di sini si Tian pun mengatakan sesuatu bahwasanya tidak ada apa-apa. Setelah mengetahui bahwasanya perkataan dari si Tian itu mungkin jujur di sini, tak berselang lama kemudian sang bibi pun memperkenalkan si Tian kepada mereka semua. "Singkatnya ini adalah tunangan yang kutemukan untukmu." Ucap dari sang bibi mengatakan bahwasanya ini adalah tunangan untuk Bing Bing. Sontak di sini Bing Bing pun kaget mendengar perkataan dari bibi. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya mereka berdua pun juga kaget, terutama si Tian. Mereka berpikir bagaimana mungkin ini bisa terjadi, apakah mungkin ini adalah mukjizat. Tak lama setelah itu nampaknya Bing Bing pun kelihatannya kesal. Karena kemarin sudah digoda oleh si Tian, maka dari itu di sini Bing Bing kemudian berdiri dan menunjuk si Tian bahwasanya dia bukanlah orang yang seperti yang dikatakan. Tinggi dan perkasa, tampan, merutun, ini tidak sama dengan apa yang kemarin dikatakan. Ucap dari Bing Bing kemudian menunjuk si Tian dan tidak memiliki wajah perkasa dan juga tampan seperti yang dikatakan sebelumnya.
Setelah itu di sini nampaknya kemudian sang bibi kemudian tersenyum dan mengatakan sesuatu kepada Bingbing. Sang bibi Siatian pun berkata, ini bukan untuk membiarkan Anda menikahinya, tetapi untuk membantu ayah Anda mengatasi kesulitan. Ucap dari bibi Siatian mengatakan itu kepada Bingbing. Bibi, kamu terlalu berani untuk menyombongkan diri. Masalahnya aku bahkan tidak berani mengakuinya. Ucap Siatian dalam hatinya. Nampaknya ini adalah sesuatu yang akan dijalankan oleh sang bibi, yakni menjadikan Siatian sebagai pendamping dari Bingbing. Tapi di sini dia mengatakan bahwasanya dia akan dijadikan pendamping hidup bersama Bingbing. Sontak di sini kaget, Bingbing mengatakan bahwasanya dia tidak seperti yang dijanjikan. Setelah mengetahui yang sesungguhnya di sini, Bingbing pun menghela nafas. Ia pun mengetahui bahwasanya dia harus dibantu. Dan di sini dia memikirkan bahwasanya keluarganya mungkin harus dibantu oleh Siatian dan orang-orang dari keluarga Nona Ye. Tak bersang lama di sini mereka pun kemudian lantas meminta maaf dan berterima kasih kepada bibi dari Siatian dan bergegas untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Terima kasih Nyonya, ucapnya, dan kemudian mereka pun pergi meninggalkan Siatian bersama dengan bibinya. Setelah beberapa saat kemudian mereka pun pergi dan di sini sang bibi bersama dengan Siatian kemudian keluar. Siatian pun ingin tahu apa yang sebenarnya dikatakan oleh sang bibi. Hei, jadi apa yang terjadi di sini? Membuatku berpura-pura menjadi tunangannya, bukan? Ucapnya mengatakan itu. Di sini sebenarnya Siatian bingung kenapa dia dijadikan tunangan kepada Bingbing. Maka dari itu sang bibi pun mengatakan bahwasanya ini adalah tindakan yang bagus. Ya, wali kota Lin ini adalah pria yang baik, tetapi dia tidak memiliki latar belakang. Gadisnya sedang dijerat oleh Yuan Hao dari keluarga Yuan. Saya akan memblokir senjata dengan Anda. Itu untuk membantu mereka, ucap dari sang bibi. Ingin membantu keluarga Lin. Maka dari itu, dia pun mengajak Siatian untuk bisa bergabung dan membantu dirinya. Setelah mendengarkan perkataan dari sang bibi, di sini Siatian pun ragu dengan dirinya sendiri. Bibi bisa percaya itu. Atas saya beraninya saya berbicara dengan keluarga sebesar itu. Apakah mungkin itu akan melawan? Ucapnya mengatakan itu. Di sini sang bibi pun kemudian tahu bahwasanya anak seorang master seni bela diri tidak akan seperti itu. Ia pun lantas berkata, karena saya tahu bahwa ayah harimau tidak punya anjing. Ucapnya mengatakan itu. Siatian pun sontak kaget dan ingin mengatakan secara langsung terkait dengan ayahnya dan ibunya. Hanya mengatakan itu, tetapi jika Anda memberitahu saya apapun tentang orang tua saya bahkan tidak tahu orang seperti apa mereka. Ucapnya sambil ingin tahu keberadaan ayahnya dan ibunya. Tak lama setelah itu sang bibi pun berkata kepada Siatian sambil menjelaskan, nah, sebagai imbalan atas permintaan bantuan kalian kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi terkait dengan keluargamu, bahwasanya ibumu masih hidup. Ucap dari sang bibi mengatakan itu kepada Siatian. Sontak di sini Siatian pun kaget. Ia mengetahui bahwasanya ibunya telah tiada. Kenapa di sini sang bibi mengatakan bahwasanya ibunya masih ada? Selang beberapa saat kemudian di sini Siatian kemudian mengejar informasi dari bibinya tersebut sampai dia mengantarkan bibinya ke dalam mobilnya. Ia pun kemudian berlari dan berkata, sudah berakhir. Lalu di mana ibuku sekarang? Ucap dari Siatian merasa ingin tahu di mana ibunya kali ini. Di sini nampaknya bibinya kemudian menutupinya dan berkata bahwa Anda lebih baik tidak tahu saja. Ucap dari sang bibi mengatakan itu kepada Siatian. Nampaknya di sini Siatian pun tidak dikasih tahu informasi secara mendetail terkait dengan keluarganya. Maka dari itu di sini sang bibi kemudian berkata lagi kepada Siatian. Hei, jika suatu hari nanti aku juga menghilang, tolong jaga Sisu, oke? Ucapnya mengatakan itu untuk menjaga Nona Ye atau sepupu dari Siatian jika bibinya itu tengah menghilang seperti halnya orang tua dari Siatian. Setelah mendengarkan perkataan dari sang bibi, di sini nampaknya Siatian pun memikirkan sesuatu, bahwa sang bibi itu mungkin memiliki sesuatu yang aneh atau memiliki musuh yang sangat berat. Maka dari itu sang bibi mengatakan bahwasanya dia harus melindungi Nona Ye atau anaknya tersebut. Siatian pun kaget dan berkata, bibi, ucapnya mengatakan itu. Setelah beberapa saat kemudian mereka pun bergegas untuk pergi meninggalkan tempat masing-masing. Dan kini Sin diperlihatkan keesokan harinya.
ketika Xiatian masih memikirkan perkataan dari sang bibinya tersebut. Di sini ia pun berjalan-jalan di kota. Ia pun ingin mengetahui wilayah kota ini dan berpikir bahwasanya mungkin perlakuannya kali ini mungkin berbeda dari bibinya tersebut. Ia pun berpikir dalam hati, setelah bibi saya mengatakan itu, saya tidak bisa atau saya tidak berani bertanya lagi. Dia tidak bisa memberitahu saya karena dia mengalami beberapa kesulitan. Ucap Xiatian mengatakan itu dan memikirkan bahwasanya kemungkinan bibinya itu memiliki kesulitan. Tak lama setelah itu di sini Xiatian pun memikirkan sesuatu bahwasanya dia akan membantu bibinya tersebut. Tapi tidak berharap, dia benar-benar mengambil kesempatan untuk memberi saya tugas dan saya setuju dengan hati yang lembut. Ucap Xiatian mengatakan dalam hatinya, dan di sini ketika bibinya memohon kepada Xiatian agar dia membantu Bingbing, maka dari itu Xiatian akan menjalankan misi tersebut. Musim panas, bisakah kamu membantuku? Ah, itu bagus, ucap Xiatian yang saat ini tengah setuju dengan apa yang dikatakan oleh bibinya dan akan membantu bibinya tersebut. Tak berselang lama di sini Xiatian kemudian dikagetkan oleh orang yang kemudian berteriak, "Rampok, rampok, tolong rampok," ucapnya mengatakan itu. Xiatian langsung bergegas dan ia menoleh, mengetahui bahwasanya di sana tengah ada seseorang yang telah dirampok, yakni gadis mungil yang kemudian dirampok dan tasnya dibawa oleh seseorang di sana. Xiatian pun mengetahui dan dia akan mengejar orang tersebut. Setelah beberapa saat kemudian di sini motor tersebut kemudian melintasi di depan wajah dari Xiatian dan bues dengan sangat cepat. Dia menghindar dari Xiatian. Xiatian pun tak tinggal diam, di sini dia akan mengejar dan ini kesempatan yang bagus untuk meningkatkan kekuatannya. Ia pun bersemangat dan bertekad, Anda datang tepat pada waktunya. Saya sedang mencari tempat untuk menyebarkan api ya. Ucap dari Xiatian itu dan bergegas untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan mengejar rampok yang tengah ada di depan sana. Seketika itu, rampok itu pun berjalan dan melaju cukup kencang. Dan di sini Xiatian pun tidak akan kalah untuk mengejar itu. Seketika itu, dia pun bergegas untuk pergi dan melampaui dirinya. Kini aku akan melangkah, ucap dari Xiatian pun bersiap untuk mengejar sang rampok tersebut dengan kecepatan penuh dan kekuatan yang diajarkan oleh pendekar pedang di sini. Xiatian pun tidak bisa diremehkan seperti biasanya. Dan dia pun ngebut saja akan mengejar perampok tersebut. Dan cerita pun berakhir di sini.